warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hezbun Arif dari Politikus Network. Di tengah ingat-ingat dan kontrasil debat pertama calon presiden, seorang tokoh muslim di kota New York, Imam Susi Ali, membuat cuitan politik di akun media sosialnya. Intinya begini, satu lagi tradisi yang diubah oleh KPU. Biasanya pembukaan debat mencakup dengan doa dari seorang ustaz. Tapi kalau doanya hanya diam kurang dari semenit, dan ada titik 3 kali ini, kenapa ya? Jangan-jangan khawatir suara amin menggema di ruangan itu. Jadi cuitannya pada pukul 12.32 PM, ini artinya siang hari ya, pada tanggal 12 Desember 2023 waktu New York. Kalau tidak salah ini ada selisih waktu antara Indonesia dengan New York itu selama 12 jam. Rupanya tak cukup hanya dengan membuat cuitan, Ustaz Samsi Ali juga membuat sebuah artikel panjang yang disebar di WhatsApp group, dan seperti biasa ini banyak dikutip oleh berbagai media. Selain sebagai seorang ustadz asal Sulawesi Selatan, ya ini Samsi Ali ini memang dikenal sebagai seorang penulis yang produktif berbagai topik, mulai dari masalah agama dan beragama, karena dia sangat aktif di New York ini dengan berkomunikasi dengan berbagai umat beragama lain, termasuk juga Yahudi. Dia juga tertarik dengan geopolitik global dan tentu saja masalah-masalah politik di dalam negeri selalu update. Tulisannya ini enak, renyah, dan dari kami. Dia menulis begini, pembacaan doa diganti dengan link cipta. Selasa 12 Desember kemarin, setelah dilangsungkan acara debat pertama para capres, walaupun saat itu di kota New York adalah jam kerja, saya sengajakan menonton secara virtual dari awal hingga akhir. Tentu dengan semangat yang tidak kurang dari semangat saudara-saudara sebangsa di mana berada. Saya menilai secara umum semua pelaksanaan acara debat berjalan baik, disiarkan secara live, baik melalui media sosial maupun mainstream. Bahkan di beberapa tempat diadakan acara nobar, menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya punya perhatian dan harapan besar dengan pemilu dan proses demokrasi di tanah air. Hal kecil yang menjadi catatan saya di acara debat adalah perubahan tradisi pembacaan doa yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama. Saya masih ingat karena saya hadir di debat terakhir tahun 2019 lalu, yang membaca doa adalah Ustaz Nasaruddin Umar, ini Profesor Nasaruddin Umar ya. Kalau ini kali ini hanya semacam link kita dan dipimpin langsung oleh ketua KPU. Saya sempat mempertanyakan hal ini, sebab bagi saya doa itu tidak saja kebiasaan acara-acara resmi kenegaraan, bahkan di istana dan MPR, DPR, tapi sekaligus sekarang negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Peniadaan doa ini terasa memaksa saya berpikiran, jangan-jangan ada pihak yang khawatir dengan ucapan amin menggema di acara itu. Perkiraan saya itu terbukti karena di akhir link kita yang diakui sebagai doa itu, ketua KPU yang memimpin bukannya mengucapkan amin, tapi dan kata-kata persis yang biasa disebutkan di akhir link kita, doa selesai. Apapun itu di saat-saat seperti ini, di mana segala sesuatu bisa memiliki makna dan tujuan, harusnya pembacaan doa tetap diadakan. Doa dengan permohonan khusus agar debat itu lancar, dan yang terpenting agar pemilu berjalan aman, damai, jujur, dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara ke depan. Lalu diucapkan amin dan jelas. Dia tentunya amin dan tanda petik. Saya termasuk yang penasaran. Nah, apa yang disampaikan dan ditulis oleh Imam Samsi Ali? Ternyata memang benar, doa pembuka acara debat perdana itu langsung dirangkap oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang menyampaikan sambutan pembukaan. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala sambil berdoa dan bermunajat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon presiden yang pertama malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsi Ali juga benar ketika menyatakan bahwa pada debat dengan Capres pada Pilpres 2019 saat itu
hanya diikuti dua pasang capres, yakni Jokowi berpasangan dengan Maruf Amin dan Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, ada pembacaan doa. Saat itu yang memimpin ritual pembacaan doa adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nazarudin Umar. Acara debatnya berlangsung di Hotel The Sultan Jakarta. Apakah benar ya penghapusan doa bersama itu untuk menghindari kata amin bagaimana arena KPU? Karena kata amin ini sekarang jadi nickname dari pasangan Anies Muhaimin. Anies Muhaimin jadinya amin. Wajar kalau publik kemudian menaruh curiga kepada KPU. Karena sejak awal, terutama ketika membahas soal debat kandidat, ada kesan yang sangat kuat KPU akan melindungi salah satu kandidat, yakni paslon nomor 2 Prabowo Gibran, dan lebih wabil khusus ini adalah Gibran. Gibran ini kan sudah publik semua udah paham bahwa dia selalu menghindari forum-forum dialog publik, debat yang kita masih ingat bagaimana muncul kehebohan karena debat antar cawapres itu tadinya menghilangkan. Waktu itu KPU dan tim paslon nomor 2 menyatakan bahwa usulan itu justru datang dari paslon atau tim paslon pasangan nomor 1. Namun soal itu dibantah oleh tim paslon nomor 1 Amin dan tim paslon nomor 2 Ganjar Mahfud MD. Pada waktu itu mereka menyatakan tidak mengusulkan ditiadakan debat. Bahkan kemudian paslon nomor 3 Ganjar Pranowo itu juga menyatakan bahwa tim paslon Ganjar Mahfud itu menyatakan bahwa yang disepakati pada waktu itu hanya waktu dan tempat saja, belum sampai pada teknisnya. Terungkap kemudian bahwa ternyata dalam pertemuan itu tim paslon nomor 2 timnya Prabowo Gibran yang ingin menghilangkan debat, bukan hanya debat antar cawapres tapi juga debat antar capres, dan sebagai gantinya mereka mengusulkan agar debat diganti dengan pemaparan visi misi dan kemudian tanya jawab antar kandidat ditiadakan dan cukup dengan para panelis saja. Namun karena tekanan publik yang sangat kuat, akhirnya KPU memutuskan debat tertiadakan sebanyak 5 kali. 3 antar capres, 2 antar kandidat cawapres. Jadilah seperti yang kita saksikan 2 malam lalu, calon presiden nomor 1 Amin masih bangun debat dan juga dapat sentimen yang positif dari publik yang tercermin dari jajak pendapat, polling, dan juga kemudian di media sosial. Buat trending topik itu termuncul sekali buat trending topik paslon nomor 1 itu merajai trending topik hari itu. Dan paslon nomor 2 nasibnya berbeda karena Pak Prabowo itu dinilai justru paling buruk pengambilannya dan mendapat sentimen negatif yang paling besar. Yang lebih menyedihkan ketika calon wakil presiden paslon 2 Gibran Rakabuming harus mendapat teguran dari KPU karena melanggar tata tertib. Gibran ini kalau netizen menyebutnya menjadi kompor agar para pendukungnya bangun dari duduk ketika Prabowo sedang menyampaikan jawaban. Wajar kalau Gibran kelihatan panik beringsatan karena pertanyaan yang diajukan oleh Anies benar-benar menghantam inti permasalahan yang banyak disoal oleh publik, yakni mengapa Prabowo tetap mengusung Gibran padahal proses keputusan lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dinilai telah terjadi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pak Gibran yang kala itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Ahmad Usman, dan Ahmad Usman kemudian juga selain dipecat dari ketua Mahkamah Konstitusi juga dia dilarang untuk menangani sengketa mulai dari pilkada, politik legislatif, dan pilpres. Jadi mungkin kalau Anies tidak mungkin menanyakan langsung pada Gibran, tapi menanyakannya pada Prabowo. Mengapa Prabowo tidak mengubah itu, tidak membatalkan cawapres Gibran, padahal dia masih punya waktu, ya, karena pada waktu itu diputuskan, kemudian tanggal 13 kan betul benar ya, November saya kan tanggalnya itu kan Prabowo masih punya waktu. Karena sebenarnya KPU itu memberi ruang untuk melakukan perubahan calon itu sampai tanggal 13 November. Balik ke soal kosakata Amin yang ini identik dengan pasangan Anies Muhaimin. Tradisi ini sebenarnya bukan hanya milik kalangan Islam. Dalam agama-agama lain ketika dipanjatkan doa biasanya para jemaah terutama agama-agama Samawi ya itu para jemaah atau jemaatnya menjawabnya dengan kalimat Amin. Hanya lafal pengucapannya beda-beda, ada yang amin, ada yang amin, dan banyak lagi lafal yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amin itu berarti terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya.
kalimat itu berasal dari bahasa Arab yang diserap secara penuh ke dalam bahasa Indonesia. Tampaknya karena sekarang memasuki tahun-tahun politik dan kemudian kosakata itu diadopsi menjadi akronim pasangan Amin, sampai-sampai pendukung dan paslon pasangan lain itu jadi alergi atau setidaknya salah tingkah ketika harus mengucapkan kata Amin. Bahkan ada pendukung pasangan lain ini yang selesai ketika ada yang selesai membacakan doa, mereka tidak mengucapkan Amin tapi mengganti dengan ucapan Qobul. Ada saja ini ya. Tapi sejauh ini kalau kita sholat di masjid maupun sholat surau itu ya, saya belum menemukan ada jamaah yang menggantikan kata amin menjadi qobul setelah imam membacakan surat al-fatihah ya. Nggak tahu apakah ada menemukan tempat lain, tapi ini pasti akan jadi perdebatan baru apakah sholatnya jadi sah atau tidak karena tidak mengucap amin tapi jadi mengucapkan qobul. Apa benar karena alasan itu KPU menghilangkan doa buka pada debat pertama? Kalau benar, ini sungguh keterlaluan. Apa nggak bahaya Pak Ketua KPU, Pak Hasim Asari, menghilangkan doa hanya karena khawatir kalau kemudian kata amin di ruang KPU dan itu berarti mengenal kesatuan negeri. Saya Sumarif dari Forum Muslim. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.